Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairunisa Nabila Wibowo dengan NIM 221340016 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan kembali terkait mata kuliah Public Speaking di hari Selasa kemarin. Jadi pada mata kuliah Public Speaking minggu ini itu dilakukan secara daring ataupun online. Namun, tetap saja ada 3 orang mahasiswa yang ditunjuk secara acak untuk berpublic speaking di hadapan kami semua. Kemarin itu sudah ada 3 orang, ada yang menyampaikan terkait apa yang sudah ia baca dari buku bacaan yang telah ia baca. Kemudian selanjutnya ada yang dia memaparkan materi, membagikan PowerPoint, kemudian menyampaikan materi kepada kami semua. Kemudian selanjutnya itu ada yang membawakan terkait usul fiqh. Jadi dia membawakan apa yang sudah ia pelajari ketika masa ia di pondok sebelumnya. Nah, dan menurut saya ini memang cukup menarik sekali menguji keberanian para mahasiswa, dan apalagi ketika mahasiswa itu sudah benar-benar merasa siap dan menguasai materinya, sehingga waktu 10 menit yang diberikan oleh dosen kami itu terasa cepat gitu. Kadang jadinya tidak cukup gitu waktunya. Nah, kemudian pada mata kuliah public speaking kali ini itu menyampaikan materi terkait syarat-syarat public speaking. Kira-kira apa aja syarat-syarat public speaking itu? Yaitu diantaranya itu ada materi, tempat, dan sasaran. Jadi seorang public speaker itu dia harus mengetahui materi apa yang akan dibawakan, kemudian dia harus menguasai materinya agar ketika dia menyampaikan itu akan lebih mudah gitu. Kemudian juga seorang public speaker juga harus tahu tempatnya seperti apa nih, seperti apa tempat yang bagus untuk dia menyampaikan suatu materi, tempat apa yang cocok untuk dia menyampaikan suatu materi, agar pembawa pemateri itu juga akan menyampaikan lebih enak. Kemudian para audiens juga dapat menyerap apa yang disampaikan oleh pemateri itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada sasaran. Seorang public speaker juga harus mengetahui sasarannya kepada siapa agar ia tahu bagaimana cara penyampaian materi tersebut, bagaimana cara ia menggunakan tata bahasanya. Karena ketika sasarannya itu kepada orang tua, kepada mahasiswa, siswa, ataupun kepada anak-anak SD ataupun TK, itu kan cara penyampaian materinya itu akan berbeda-beda dan tata bahasanya juga tentunya akan berbeda-beda seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada faktor pendukung daripada public speaking. Nah, faktor pendukung public speaking yaitu yang pertama itu ada kejujuran. Jadi seorang public speaker itu harus jujur dengan apa yang ia sampaikan, jujur kepada dirinya sendiri. Dia juga harus bisa terbuka kepada dirinya sendiri. Bagaimana ya, seperti kayak apakah dia bisa menyampaikan materi tersebut, apakah ia benar-benar bisa memahami materi tersebut, seperti itu. Kemudian juga dia harus ada minat kepada orang lain, karena ketika kita memiliki jiwa yang seperti antisosial seperti itu kan akan lebih sulit ya untuk kita menyampaikan suatu materi. Kemudian juga memiliki sifat yang benar. Bagaimana nih cara ia bersikap di depan panggung, di atas panggung itu seperti apa cara ia bersikap seperti itu, agar audiens juga dapat menerima apa yang disampaikan daripada si pemateri tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada hambatan-hambatan dalam public speaking. Nah, hambatan-hambatan itu banyak banget ya. Nah, diantaranya itu ada faktor internal dan faktor dari eksternal. Nah, faktor internal itu biasanya tuh kayak seorang public speaker itu belum biasa gitu untuk membawakan suatu materi, atau dia belum biasa untuk berpublic speaking di hadapan banyak orang, sehingga pemateri itu merasa gugup, cemas, takut, sehingga ketika ia menyampaikan, misalkan dia ada menyampaikan ada yang salah, mungkin dari tata bahasanya ada yang kurang, atau mungkin juga ia karena gugup sehingga banyak kata-kata yang belibet, sehingga pesan yang seharusnya tersampaikan kepada audiens itu tidak tersampaikan dengan baik gitu. Itu merupakan salah satu hambatan, sehingga seorang public speaker itu tentunya harus berlatih gitu. Kemudian juga ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu seperti mungkin audiensnya yang tidak bisa
menghargai seorang public speaker, seperti misalkan audiensnya banyak yang ricuh, banyak yang pada ngobrol sendiri, tidak memerhatikan pemateri, itu tuh kadang juga akan bisa mengganggu prosesnya public speaking, bahkan bisa mendistract daripada si public speaker itu sendiri. Kemudian juga dari waktu, mungkin waktunya yang kurang, atau mungkin waktunya yang kelebihan, seperti itu. Atau dalam pembagian waktunya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan gitu, sehingga pemateri itu akan tergesa-gesa untuk menyampaikan materi, atau mungkin ada beberapa hal yang jadi sehingga tidak tersampaikan kepada audiensnya gitu. Kemudian juga pada tempat, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tempat itu juga cukup penting ya. Ketika kita mau menjadi seorang public speaker, kita harus tahu nih tempatnya seperti apa, karena kalau misalkan tempatnya terlalu bising, itu kan tentu akan mengganggu proses public speaking itu pada sendiri gitu. Jadi tempatnya juga tentu harus tenang. Kemudian bagaimana nih tekniknya seperti apa, kegiatan di sana itu seperti apa, seperti itu. Kemudian juga adanya ketidakjelasan tujuan daripada apa yang disampaikan oleh pematerinya. Jadi sebagai public speaker lagi-lagi itu harus bisa memahami materi, sehingga tahu nih apa nih tujuan dari penyampaian materi ini tuh apa, manfaatnya apa yang harus disampaikan kepada audiens, sehingga ada yang ditangkap oleh audiens itu sendiri. Kalau misalkan apa yang disampaikan oleh seorang public speaker itu tidak ada kejelasan tujuannya untuk apa, kemudian sasarannya seperti apa, untuk apa gitu, itu kan tentu akan menjadi hambatan-hambatan daripada public speaking itu sendiri gitu. Oke, mungkin cukup sekian videoku pada hari ini. Sampai jumpa dan see you.